Namaku Rakan, seumur hidup aku nggak pernah percaya hal-hal gaib. Buatku, cerita mistis cuma omongan orang kampung yang suka lebay. Tapi semua berubah malam itu, malam ketika sepupuku, Dani, menjemputku dengan wajah kusut dan suara bergetar, seolah dia baru melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Dia cuma bilang ada tempat yang bisa bikin hidup berubah. Awalnya aku ketawa, kupikir dia cuma bercanda. Tapi dari cara dia menatapku, aku tahu dia serius. Dan putus asa, Bintang kami melaju naik motor lewat jalanan sempit yang gelapnya nggak wajar. Lampu motor seperti tidak cukup menerangi apapun. Setiap pohon yang kami lewatin terasa seperti bergerak, seolah mengikuti kami dari kejauhan. Angin malam yang biasanya sejuk, justru terasa berat, kayak berbisik di dekat kuping, tapi nggak jelas apa yang dibisikkan. Rasanya kayak ada sesuatu yang sengaja memperhatikan dari balik kegelapan. Bintang, ada yang mau lu lihat, kata Dani dengan suara lelah. Matanya merah, bukan karena marah, tapi kayak habis menangis seharian. Ini satu-satunya cara, biar semua utang lunas. Bintang, kalimat itu membuatku merinding. Aku sempat mau bilang, untuk balik saja, pulang, tidur, lupakan semua. Tapi anehnya, rasa penasaran malah semakin besar. Entah bodoh atau nekat, aku tetap ikut. Bintang begitu melewati gapura tua yang menandai batas alas kembar. Suasananya berubah seketika. Udara jadi lebih lembab. Bau tanah basah bercampur aroma bunga aneh yang tidak pernah ku kenal. Aromanya kuat, menusuk, dan semakin lama semakin membuat kepala terasa berat. Hutan itu seperti hidup, dan aku merasa seolah baru saja menyeberang ke dunia lain. Bintang, tiba-tiba terdengar suara langkah di semak-semak. Pelan, berat, ritmenya teratur, tapi jelas bukan suara hewan liar. Langkah itu terlalu sadar, seperti ada seseorang atau sesuatu yang sengaja menunjukkan keberadaannya. Bintang, tenang, bisik Dani tanpa menoleh. Itu cuma penjaganya. Bintang, hatiku langsung jatuh ke perut. Penjaga siapa? Penjaga apa? Aku baru sempat buka mulut, tapi tiba-tiba kulihat sebuah bayangan tinggi berdiri di antara pepohonan. Tubuhnya tidak jelas, hanya siluet hitam panjang yang tidak bergerak sedikit pun. Tapi aku tahu bayangan itu sedang melihat kami, atau lebih tepatnya, mengamati. Bulu kuduku berdiri semua, jantungku berdetak keras sampai rasanya mau kopot. Dani tiba-tiba memegang tanganku, genggamannya dingin dan gemetar. Kita belum bisa pulang, katanya pelan. Sekali masuk ke alas kemban, kita harus ketemu dia. Dan dari cara Dani mengucapkan kata dia, aku mulai sadar kalau apapun yang menunggu kami di dalam sana bukan sesuatu yang boleh dijumpai manusia. Bintang, hutan di depan kami semakin gelap, seolah-olah malam menebal hanya di tempat itu. Tapi anehnya, di kejauhan ada cahaya merah samar yang berdenyut pelan, seperti napas makhluk besar yang sedang tidur. Kami mengikuti jalan setapak sempit yang dipenuhi kelopak bunga jatuh. Warnanya aneh, bukan merah, bukan ungu, tapi semacam campuran yang kayaknya nggak pernah ada di dunia nyata. Setiap kali aku menginjaknya, bunga-bunga itu mengeluarkan aroma manis yang membuat hidung panas, seperti bunga itu masih hidup. Semakin dekat kami ke sumber cahaya itu, semakin kuat suara bisikan dari balik pepohonan. Bukan suara manusia, tapi juga bukan suara angin. Lebih seperti suara yang mencoba meniru manusia tapi gagal. Suara-suara itu bergantian memanggil namaku pelan, padahal tidak ada siapapun selain aku dan Dane. Bintang, begitu sampai di tanah lapang, langkahku langsung berhenti. Ada lingkaran batu tersusun rapi, seolah memang dibuat untuk sesuatu yang serius. Di tengahnya ada sesajen kepala ayam masih meneteskan darah, kembang 7 rupa, dan rupa yang terbakar tanpa asap. Semuanya terlihat seperti baru diletakkan, seperti ada yang sudah tahu kami akan datang. Dan di samping lingkaran itu, seseorang duduk membelakangi kami. Rambutnya panjang menjuntai sampai tanah, kusut, dan menutupi sebagian punggungnya yang kurus kering. Bahkan dari belakang saja, tubuh itu sudah bikin perutku mual. Kulitnya pucat keabu-abuan, seperti kulit yang tidak pernah kena matahari, atau sudah lama tidak bernyawa. Bintang, Dani langsung berlutut, hampir jatuh saking gugupnya. Bintang, nak, suaranya lirik dan goyah. Aku datang bawa temen. Bintang, aku menelan ludah keras. Kata mak yang dia ucapkan terasa sangat salah. Karena perempuan itu, apapun dia, jelas bukan manusia biasa. Perempuan itu mulai bergerak pelan. Lehernya berputar dulu, seperti ulir pintu karatan, sebelum tubuhnya ikut berputar menyusul.
Dan ketika wajahnya menghadap kami, jantungku seperti berhenti. Kulitnya benar-benar pucat seperti mayat yang direndam air, matanya hitam total tanpa bola mata, dan mulutnya terbuka menyeringai tanpa gigi. Hanya rongga hitam yang sangat dalam, seolah bisa menelan cahaya. Apa yang kau cari, Nak? Suaranya cempreng, tapi ada suara lain di baliknya, seperti dua orang berbicara bersamaan. Suara itu membuat bulu kuduku berdiri semua. Bintang Dani gemetar parah. Saya mau kekayaan. Mak, saya siapin tumbalnya. Perempuan itu menoleh ke arahku dengan gerakan yang tidak natural. Senyumnya makin lebar sampai hampir menyentuh telinganya. Apa anak ini tumbalnya? Astaga, aku langsung mundur 2 langkah. Bukan, saya cuma ikut. Dani panik, bangkit terburu-buru. Bukan dia, Mak. Tumbalnya udah saya siapkan. Perempuan itu tertawa pelan. Tapi tawa itu bergema di seluruh hutan, terdengar dari semua arah sekaligus. Seolah-olah hutan ikut tertawa. Kalau begitu, katanya sambil berdiri. Tubuhnya melengkung aneh seperti tak punya tulang. Tumbal akan dicari sendiri oleh hutan. Saat itu angin langsung kencang. Bunga-bunga beterbangan seperti hujan warna aneh. Dan dari kedalaman hutan terdengar jeritan samar. Jeritan yang jelas berasal dari manusia, tapi terdengar jauh. Seperti seseorang yang tersesat dan tidak pernah menemukan jalan pulang lagi. Dan saat itulah aku sadar, di alas kembang, hidup manusia bukan sesuatu yang penting, bintang hanya angka. Dan angka bisa hilang kapan saja. Bintang ritual itu berlangsung cepat. Tapi setiap detiknya terasa seperti ditarik lebih panjang oleh sesuatu yang tak terlihat. Perempuan itu mulai menggambar simbol aneh di tanah, menggunakan darah ayam yang masih hangat. Darah itu mengalir begitu lambat, seolah-olah tanah menolaknya. Setiap garis yang ia gambar bergetar pelan, seperti ada sesuatu di bawah tanah yang sedang bangun dan merespons panggilannya. Aroma besi dari darah bercampur dengan wangi bunga aneh dari hutan, membuat udara semakin berat dan membuatku hampir muntah. Bintang tanah di sekitar lingkaran mulai berdenyut. Bukan getaran seperti gempa, tapi lebih seperti ada makhluk raksasa yang menggaruk-garuk permukaan dari bawah. Aku bisa merasakan gemanya sampai ke tulang. Dani duduk bersila, tubuhnya kaku, kepala tertunduk dalam-dalam. Bibirnya bergerak cepat, menggumamkan mantra yang entah dari mana ia dapat. Suaranya makin lama makin serak, seperti suaranya ditarik keluar sedikit demi sedikit. Tiba-tiba perempuan itu berhenti menggambar. Ia menatap Dani dengan mata hitam kosong yang tidak menunjukkan emosi apapun. Hening beberapa detik, sampai akhirnya ia berkata, perjanjian diterima. Tapi ada syarat tambahan. Bintang Dani mendongak. Wajahnya penuh kebingungan dan rasa takut yang tidak bisa ia sembunyikan. Bintang syarat apa, Mak? Wanita itu tersenyum. Dan senyum itu membuat seluruh tubuhku membeku. Mulutnya terbuka perlahan, terus membesar, sampai ukurannya tidak masuk akal. Tidak ada gigi, tidak ada lidah, hanya kegelapan pekat yang seperti menghisap cahaya di sekitarnya. Bintang tumbal pertama akan diambil malam ini. Begitu kata itu diucapkan, angin mendadak berhenti total. Hutan yang tadi dipenuhi bunyi aneh kini senyap, seperti mati. Dari belakang Dani muncul tangan panjang berwarna hitam legam. Jari-jarinya kurus seperti akar pohon, tapi panjang dan lentur, menjulur ke arah tubuh Dani dengan gerakan lambat, namun pasti. Bintang aku menjerit sekencang yang kubisat, Bintang Dani. Dani menoleh, matanya terbuka lebar, tapi dia tidak sempat berdiri. Tangan hitam itu meraih bahunya, kemudian menariknya ke dalam kegelapan yang terbuka di tanah seperti mulut raksasa. Jeritannya pecah, lalu terputus seolah-olah seseorang mencabut suara itu dari tenggorokannya. Setelah itu, sunyi lagi. Sunyi yang menelan segalanya. Bintang aku gemetar, mencoba mundur. Tapi perempuan itu tiba-tiba sudah berdiri tepat di depan wajahku. Jaraknya hanya beberapa sentimeter. Kulitnya dingin, aromanya seperti bunga busuk yang terlalu lama direndam air. Kau sudah melihat, katanya pelai. Namun suaranya menggema ke seluruh hutan. Artinya, kau juga terikat. Bintang aku menggeleng keras. Saya nggak ikut ritualnya. Tapi kau masuk hutan ini, katanya sambil tertawa pelan. Alas kembang tidak menerima tamu gratis. Bintang tanpa pikir panjang. Aku lari. Aku tidak peduli langkahku goyah atau nafas hampir putus. Dari belakang, terdengar suara tawa perempuan itu. Jeritan kecil dari arah pepohonan, dan langkah kaki yang ritmenya tidak seperti manusia. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya terus berlari sampai akhirnya
dapat melihat cahaya dari luar hutan. Bintang begitu keluar, semuanya mendadak normal. Angin terasa biasa, bau bunga hilang, dan suara langkah berhenti. Tapi ketenangan itu tidak membuatku lega. Karena aku tahu, keluar dari hutan bukan berarti bebas. Sejak malam itu, setiap kali aku hendak tidur, aku selalu mencium aroma bunga aneh yang sama. Wanginya tajam, menusuk, seperti di tengah hutan. Kadang, ketika aku membuka mata di malam hari, ada bayangan tinggi berdiri di sudut kamar. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menunggu. Dan aku tahu persis apa yang ditunggunya. Karena kata orang, perjanjian pesugihan tidak bisa dibatalkan, bahkan oleh orang yang cuma ikut melihat.